Pemirsa She Magazine, Sharing and Empowering, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara yang spesial khusus untuk perempuan dan mereka yang peduli dengan isu-isu perempuan. Bersama saya Vina Muptadi dari Washington DC. Dan juga bersama saya dari apartemen saya, pemirsa, apa kabar? Senang sekali bertemu kembali di She Magazine, Sharing dan Empowering. Kita akan cerita-cerita atau juga membagikan cerita yang membawa inspirasi bagi kita semua. Dan kayaknya di bulan September ini udah sibuk untuk nganterin anak-anak balik ke sekolah ya, Vin? Putri kamu gimana? Iya, udah dari beberapa minggu lalu itu udah mulai beli school supplies dulu ya kan. Karena setiap tahun kan yang harus dibeli daftarnya beda-beda tuh. Apalagi anakku sudah mulai masuk SMP, jadi udah mulai ada yang aneh-aneh kayak kalkulator gitu. Sementara kalau adiknya sih masih pre-K, jadi ya paling beli tas kecil aja sama school lunchbox. Tapi ya itulah biasa exciting, repot-repotnya di awal kan. Ibu-ibu juga pasti tahu deh perasaannya, nanti habis itu baru dia mulai santai. Dan juga untuk orang tua yang anaknya untuk masuk kuliah, waduh pasti deg-degan ya. Ini semua pasti udah tahun pertama kuliah, ada yang udah harus pindah dari rumah, harus ngekos, ataupun juga kalau di sini, kalau di Amerika biasanya memang semua harus keluar dari rumah, tinggal di tinggal di asrama atau dorm, ataupun juga mereka juga ada tempat pemondokan khusus. Jadi ya mungkin harus berpisah dengan orang tuanya. Jadi kayaknya ya sangat bisa dimengerti. Jadi tetap kita pengen ngasih semangat kepada para orang tua, walaupun anak-anaknya berangkat sekolah, ya memang sudah waktunya. Dan tentunya di She Magazine ada banyak kisah-kisah dari perempuan di berbagai mancanegara. Di Portland, negara bagian Oregon, ada sebuah bar yang hanya memutar game-game olahraga putri di layar TV. The Sports Bra yang dimiliki pengusaha perempuan memajang memorabilia atlet dan tim putri, serta menyajikan makanan dan minuman buatan bisnis milik perempuan. Petinju Somalia Inggris Ramla Ali menang dalam pertandingan putri pertama di Arab Saudi. Ia mengalahkan Crystal Garcianova dari Republik Dominika. Ali mengaku merasa bangga bisa menjadi bagian acara yang menurutnya menunjukkan semakin progresifnya Arab Saudi. Badan Urusan Pendidikan Ilmiah dan Kebudayaan PBB UNESCO menganugerahkan hadiah perdamaian 2022 kepada mantan Kanselir Jerman Angela Merkel atas kebijakannya menyambut lebih dari 1,2 juta pengungsi, terutama dari Suriah, Irak, dan Afghanistan pada 2015 lalu. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine. Perlu sekali sih sebenarnya kita mengetahui kualitas udara di sebuah kota. Memang ada berbagai app ataupun juga dari website seperti AirNow atau IQR untuk mengetahui kualitas udara di sebuah kota. Jadi kita bisa antisipasi kita harus gimana di kota itu atau bersiap-siap apakah polusi udaranya bagus atau tidak dan mempengaruhi aktivitas kita. Tapi yang jadi pertanyaan kalau lingkupnya mikro atau kecil, mungkin tempat sudut tertentu itu ada nggak sih, Fit? Nah, sekarang sudah ada nih. Hebat banget nih perkembangan terbaru teknologi yang dibikin sama perusahaan yang dimiliki perempuan di San Francisco. Jadi perusahaan ini namanya Aklima membuat sebuah teknologi yang bisa membuat peta gitu ya. Peta suatu titik kecil gitu, misalnya beberapa blok aja atau tingkat lingkup RT RW tertentu aja gitu, seperti itu istilahnya. Dan dilihat tingkat polusi udaranya seperti apa, tingkat gas rumah kacanya seperti apa, supaya orang-orang yang berkepentingan bisa mengambil kebijakan atau mengambil langkah lain untuk mengurangi polusi. Kita lihat. What I realized, I think, growing up in a family of entrepreneurs, sort of measure what you manage was a mantra in business. And yet, when it comes to climate change, we're actually missing the measurement infrastructure to understand where emissions are coming from and who they're impacting. So we set out to solve that. Hyperlocal monitoring enables us to understand where those pollution hotspots are and enables us to take really targeted action to address those sources of emissions and to protect communities and protect public health at that local level.
One of the things that we've done over the course of the years is partnered really deeply with environmental justice organizations and advocates, and Ms. Margaret is one of the nation's leading advocates. And several years ago, we teamed up with her to do a groundbreaking study that for the first time proved that air pollution is hyperlocal, that it can vary from one block to the next by up to 800%. I come from a family of activists. Well, I also have asthma. The block by block was a question that we asked. EDF, we asked that first because we knew that all the air monitors from the institutions such as Barry Air Quality 5 stories up. So it's not at the ground level where people are. How do you detect was at the ground level, at the sidewalk, and then also into your house? Our mobile sensor network is fascinating in that it involves a lot of different aspects of science and technology, all the way from how we design the device, which incorporates a number of sort of the less expensive small-scale sensors that you can use in cars, all the way to then how do you sample within a car while the car is moving, and then where do you send the cars to make sure that you're getting what we call a representative sample on any particular road or street or part of town. Our sensor devices measure a number of pollutants: carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, PM2.5, nitrogen dioxide, and nitrogen monoxide. Those are all either criteria pollutants, as identified by the EPA, or are climate pollutants like CO2. We also measure, in addition to those, in separate units that we combine into a single sort of system, if you will, methane and ethane, very important climate pollutants that can also indicate sources of perhaps natural gas leaks or other sorts of signals like that, as well as a pollutant we call black carbon, a type of particle that is black, diesel pollution, that the black plume that comes out of like a heavy-duty diesel truck or a bus. That particular pollutant has health effects. It's considered a carcinogen by the World Health Organization. It also has climate effects in that it actually heats our environment. And do they test all the new equipment with you, or? Yes. Yeah. I think we have the opportunity to bring radical transparency. We're literally making the invisible visible. Doing that, I think, there's an opportunity to really quickly change the game on climate, on air pollution, and to finally fix these problems that are impacting so many millions of people around the world. Pada bulan Juli lalu, pemirsa, New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang bermitra dengan Aklima untuk memetakan dan juga menghitung tingkat polusi udara serta tingkat racun-racun yang ada di udara untuk diketahui seperti apa nih tingkatnya, apakah berbahaya atau apakah cukup normal dan lain-lain. Data-data ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, terutama untuk mengambil tingkat membuat sebuah policy atau peraturan-peraturan di daerah tertentu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jadi mungkin sistem seperti ini perlu diterapkan di berbagai kota-kota besar. Wah, perlu yang banget. Terutama ada polusi udara yang cukup mengkhawatirkan ya, dan sangat berguna sekali data tersebut. Dan pemirsa, masih banyak liputan lainnya untuk Anda semua. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Hey, Anda masih nonton She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, yang namanya perayaan 17-an di Amerika Serikat itu nggak cuma satu hari loh, tapi sepanjang bulan Agustus. Mulai dari lomba-lomba, terus acara kumpul-kumpul, dan puncaknya adalah bazar dan panggung gembira yang tahun ini diadakan di Wisma Indonesia dan untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Bayangkan 2 tahun tidak ada acara seperti ini, bagaimana antusiasme dari para pengunjung di acara ini, dan katanya penuh sekali. Dan mereka memang sangat bersemangat untuk melihat acara dan mengikuti acara bazar dan juga panggung gembira. Dan bahkan bazar makanannya juga diborong, walaupun di Amerika sedang ada inflasi besar-besaran untuk harga barang-barang makanan, tapi tetap diborong oleh para pengunjung yang datang ke bazar Indonesia.
Rintik hujan musim panas tak mengurangi niat sekitar 3.200 orang untuk menghadiri basar yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Kalau saya lihat banyak sekali ternyata orang-orang warga Amerika dan juga warga-warga yang di sekitar sini, karena mereka juga ternyata ingin mengetahui tentang Indonesia lebih banyak. Tadi saya disampaikan ini ternyata rekor terbanyak nih akan pernah hadir di embassy kita ini. Pandemi COVID membuat acara rutin di Wisma Indonesia ini absen selama 2 tahun. Saat ini di Amerika Serikat, aturan protokol COVID mayoritas jadi tanggung jawab individu masing-masing. Penggunaan masker tidak wajib, pembatasan sosial pun tak lagi ketat. Enggak juga sih karena udah booster, udah vaksin. I think it's gonna be okay. Inflasi yang tinggi di AS pun tak membuat warga urung mencicipi kuliner Nusantara yang disajikan. The flavor makes up for the inflation. Antusiasme warga sekitar ibu kota Amerika Serikat tak terbendung. I waited in another line and he waited in this line, but maybe like at least 30 to 40 minutes. Penjual pun kewalahan. Pokoknya saya bikin yang banyak karena saya tahu ini baru setelah 2 tahun vakum, orang pasti rame ke sini. Tapi ya karena pilihan orang cuma satu ya, 1, 2, 3 macam sudah habis duluan dari mana pertama. Nah pemirsa, inilah puncak dari kegiatan atau peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Setelah kurang lebih selama sebulan ada berbagai acara mulai dari perlombaan, juga ada kegiatan cantik berkebaya. Ini adalah yang paling dinanti-nanti oleh warga Indonesia dan juga para warga di daerah di MV area. Penampilan seni dan budaya Indonesia juga kental dalam acara basar ini. Dan tak sedikit dari penampil yang datang dari Indonesia untuk memeriahkan kembali perayaan 17-an di Washington DC. Orang-orang timur yang lagi merantau juga di sini, jadi kita mempromosikan budaya dan juga kita mempromosikan, kita collab dengan budaya Poso sendiri. Kita semangat banget mau share kebudayaan dari timur. Ya, senang banget. Saya udah humming dari jam 9 pagi karena saya nyanyi jam 4 sore ini waktu kita tidur di Jakarta kan gitu. Teman-teman diaspora Indonesia baik yang sering pulang ataupun nggak pulang, tetap ya kita bawa wajah Anda adalah wajah Indonesia. Harus terus mengimplementasikan tentang Pancasila. Jadi ini yang akan menjadikan warga Indonesia itu beda di mata dunia. Dari Wisma Indonesia di Washington DC, Virginia Gunawan, Supriyono, dan tim VOA. Wisma Indonesia memang ada di Washington DC, tapi warga di New York tidak mau ketinggalan. Mereka juga punya acara-acara untuk memperingati 17 Agustus ini. Banyak sekali acara-acara, karena memang tahun ini cukup meriah dan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang agak sepi atau tidak banyak dilakukan acara pada saat pandemi. Iya, dan tahun ini ada sesuatu yang beda juga loh di New York, karena mereka untuk pertama kalinya mengadakan acara lomba stand-up komedi untuk ngerayain 17-an. Kenapa ada stand up komedi di sana? Soalnya kan ada komedian Panji Pragiwaksono di sana kan, yang memang lagi tinggal dan juga berkarir di sana. Meskipun ketika acara berlangsung sedang ada di Jakarta. Dan rangkaian acara di New York juga padat banget, termasuk juga ada upacara di kantor KJRI New York. Ada yang unik dari kemeriahan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di kota New York. Sebuah lomba stand-up komedi diadakan untuk pertama kalinya. 7 peserta komedian diaspora Indonesia mencoba beradu cerita humor dengan tema yang sangat beragam. Mulai dari kisah masa sekolah, pekerjaan, hingga pengalaman hidup di kota New York. Sekarang dipanggil Pak Konjen, langsung diketawain. Stand up dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai dewan juri adalah komedian Panji Pragiwaksono yang sedang meniti karir di kota New York. Beberapa hari kemudian kemeriahan dilanjutkan dengan lomba-lomba tradisional seperti balap karung, sendok lereng, dan tarik tambang. Sekitar 200 warga diaspora dari New York dan New Jersey ikut berpartisipasi dalam piknik bersama di Randall's Island.
Puncak peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di pusat kota Manhattan. Sekitar 100 warga diaspora Indonesia hadir dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-77. Pimpinan upacara dipimpin oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New York dan sekitarnya, Dr. Arifi Saiman. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Acara hari ini untuk yang pertama kali setelah masa pandemi, kita melibatkan masyarakat untuk sebagai peserta upacara dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias untuk hadir dan memang tidak semua masyarakat bisa hadir karena kita memperhatikan keterbatasan ruangan kita yang tidak boleh melebihi 200 undangan. Ini ulang tahun yang ke-77, kita harapkan kita semakin maju dan mudah-mudahan ke depan makin kuat lagi dan makin kuat sesuai tema. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Setelah upacara, diadakan simbol tradisi ulang tahun berupa pemotongan tumpeng dan pengumuman serta pemberian hadiah bagi pemenang berbagai lomba. Upacaranya benar-benar menyentuh hati gitu. Karena memang kalau ingat lagi jadi udah lama nggak pulang karena pandemi, jadi ngedenger lagu Indonesia dikumandangkan, ngelihat upacara yang sudah lama banget nggak dilaksanakan juga karena tahun lalu kan memang nggak ada. Jadi membangkitkan semangat pengen pulang juga, jadi pengen pulang kamu sama ya terharu lah. Acara ditutup dengan penampilan dari band KJRI New York. Naratama, VOA New York. Pemirsa, yang menang acara lomba stand-up komedi di New York itu adalah seorang perempuan loh bernama Ren Karma. Aku sempat dengar jokes-jokesnya sangat lucu dan penuh dengan pengalaman pribadinya. Kalau mau nonton kayaknya masih ada deh tuh videonya di Instagramnya KJRI New York. Seru banget, itu tradisi stand up komik lomba seperti itu kayaknya boleh ya dilakukan di Washington DC juga. Kayaknya iya ya, coba di Washington DC, nanti juga di San Francisco mungkin, dan juga nanti ada malam finalnya. Waduh, itu seru sekali kalau nonton stand up komik pokoknya. Dan senang sekali pemirsa, kita masih banyak cerita lainnya di She Magazine, Sharing and Empowering. She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, kalau bicara soal American West atau Amerika di wilayah Barat itu identik dengan cowboy ya kan, alias cowboy. Tapi jangan salah loh, ada juga cowgirl, perempuan-perempuan ya kan yang ikutan rodeo. Nah, narasi inilah yang ingin dicoba dihidupkan lagi lewat kehadiran sebuah museum di Wyoming. Dan ada banyak kisah-kisah bersejarah juga di museum itu ya. Salah satu sejarah penting yang harus diketahui adalah pada tahun 1869, Wyoming adalah negara bagian di Midwest yang pertama kali memberikan hak pilih kepada para perempuan di Amerika. Legenda American West identik dengan koboi dan tembak-menembak. Dan di Cheyenne, negara bagian Wyoming, sebuah museum berusaha menjadikan cowgirl dan perjuangan hak-hak perempuan sebagai bagian dari kisah itu. Our grandpas and our dads all get celebrated out at the Old West Museum down here, and not one thing for our moms and grandmas, and that was not right. And then there were a lot of old vintage, early cowgirls who rode the rodeo circuit with the guys in the late 1800s, early 1900s, and nothing about them either. Texas now, where man day for cowgirls, the color appears next day, of course, black and blue. And if you see the big picture of this is all mud around here. So here she is. She's got that bull down with her arm around his neck, and she's waving. I mean, how could you not have her as your hero? Pam dan Jerry Cooper adalah relawan yang mengumpulkan artefak kuno untuk menceritakan kisah-kisah perempuan di kebun dan peternakan, seringkali dalam kondisi menyedihkan.
This is a washing machine. I love it when we show it to young girls and even women in their 40s and 50s. This is what your great-great-grandmothers washed on. Pada 1869, Wyoming menjadi negara bagian pertama Amerika yang memberi perempuan hak pilih. They opened up land. You got 160 acres. If you build a living structure on it, and if you made a living off that land for 5 years, it was yours. That was called homesteading. What they didn't anticipate was several women came and homesteaded. So after 5 years, some of the women said, "Is this law true? Do we really get to vote?" And they were told yes. Dijuluki negara bagian setara, Wyoming juga yang pertama kali punya hakim dan gubernur perempuan. Museum Nirlaba ini nyaris tutup selama pandemi COVID-19, tapi diselamatkan oleh sumbangan masyarakat. This woman came up to me and she handed me a $100 bill for a donation. And she said, "It's about damn time." And that's the way most of the women feel. This place is great. The information, the knowledge, stuff that we can't lose, the history we can't lose, why women got to vote, why this state was so important. Sejarah yang kata suami istri Coopers harus dipelihara. Dan pemirsa, senang sekali kita sudah sharing dan empowering juga di She Magazine kali ini. Mudah-mudahan kisah-kisah yang kami sampaikan menjadi inspirasi bagi para perempuan dan juga para pemirsa yang peduli dengan isu perempuan. Tapi sayangnya She Magazine harus pamit dulu. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi hanya di She Magazine. Sampai jumpa.